yang paling diingat tuh yang paling gitu, yang paling nakal, yang paling rajin atau yang paling pintar pasti itu. Tapi kalau dia misalnya ya nakal nggak terlalu, pintarnya juga nggak terlalu, biasanya nggak diingat gitu ya. Iya pasti sih. Pasti ya. Halo pendengar setia LPPL Suara Kampar. Ada yang baru, program kawan siaran Ari Amrizal menghadirkan keseruan di balik ruang siaran Suara Kampar bersama bintang tamu pilihan yang juga akan ditantang menjadi seorang penyiar. Emang bisa? Bagaimana keseruan obrolan ringan namun inspiratif mereka? Dengarkan kawan siaran Ari Amrizal setiap Rabu jam 9 pagi hanya di 103,8 FM LPPL Radio Suara Kampar. 103,8 FM MPL Radio Suara Kampar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, balik lagi kawan siaran Ari Amrizal menyapa Anda pagi hari ini untuk edisi Rabu 16 September 2022. Untuk kali ini sudah ada bintang tamu yang gak kalah spesialnya nih bersama saya di program siaran Ari Amrizal. Ada Bella Zatira. Assalamualaikum Bella. Wabarakatuh. Beliau ini pendengar merupakan mahasiswa UIN Suskaria ya, dan sekarang lagi magang. Ya, benar sekali. Benar sekali. So Bella, kalau boleh tahu Bella aslinya mana ya? Saya asli orang Bangkinang seberang, tepatnya tinggal di pulau. Pulau ya? Iya. Bella ternyata orang pulau. Tadi dia lihat wajah sih kayak orang Bandung, ternyata orang pulau. Bella, sudah semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7? Iya, Pak. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Pas dong ya. Iya. Maganya di sini, karena kalau nggak salah di sana ada 3 konsentrasi ya. Iya, ada 3 konsentrasi. Apa aja itu Bella? Ada Public Relation, ada Broadcasting, dan juga Jurnalistik. Dan Bella ngambilnya? Public Relation. Oke. Di UIN Suskaria ya. Iya. Ini ngomongin tentang masa awal sebelum kuliah atau masa sekolah. Dulu Bella sekolah di mana? Dulu Bella sekolah di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Nah, kemudian dari SMA 1 Bangkinang Kota, apa pertimbangan atau apa pilihan pertama Bella sehingga memutuskan, aduh saya ngambil komunikasi UIN gitu? Atau ada rencana lain yang dari awal tiket masuk itu tapi apakah nggak lulus atau nggak diizinin atau ada pengalaman lain nggak sih? Awalnya itu pengen masuk hubungan internasional karena lebih suka ke hal-hal yang politik. Oh gitu, oke. Terus karena nilai di SBM-nya kena, jadi hubungan internasional juga berkaitan dengan ilmu komunikasi. Betul. Akhirnya masuk ke ilmu komunikasi. Iya, oke. Nah, kalau ngomongin tentang cita-cita Bella, waktu SMA apa? Jadi penari. Penari ya? Iya. Oke. Kenapa nggak ngambil jurusan sentral tasik atau apa? Karena nggak diizinin untuk kuliah keluar Riau gitu, harus di dalam Riau. Harus dalam Riau. Yang larang ayah, bunda, ibu, mama, lebih papa? Ke ibu. Ibu ya, oke. Karena takut anak perempuan. Oh gitu ya? Oke, kemudian menaati keinginan orang tua, akhirnya kuliah tetap di Pekanbaru, tepatnya di UIN. Bella setuju nggak sih kalau UIN itu kampus yang paling banyak orang Kamparnya? Setuju banget. Setuju ya? Rata-rata 70% malah. 70% ya? Jadi ada ini nggak sih, ada plus minus nggak sih kuliah di tempat banyak orang kitanya lah gitu ya? Ada plus minusnya sih. Ada apa? Ya. Kalau plusnya mungkin kita lebih banyak kenalan gitu kan. Oke. Kalau minusnya mungkin kita lebih budaya kita yang kita tahu, budaya orang lain kita nggak tahu. Iya. Ada ini nggak sih, dapat beasiswa nggak sih Bella? Alhamdulillah dapat beasiswa. Dapat ya, dari kampus? Bukan, beasiswa provinsi. Oh, provinsi. Ya. Kirain bukan karena orang Kampar ya, itu dapat beasiswa, bukan gitu ya? Provinsi malah ya? Iya. Sulit nggak sih untuk mendapatkan beasiswa zaman sekarang? Kalau Bella kan kebetulan beasiswa prestasi ya. Kebetulan ada orang dalam juga? Enggak. Oh, enggak, oke. Jadi lebih sulit untuk mempertahankan nilai, harus naik. Oke, iya.
Tapi untuk dari awal, sorry, dari semester berapa Bella? Semester 7. Dari awal semester 1 sampai semester 7 nilai tetap terjaga dengan baik ya? Sempat ada downnya sih. Oke. Semester 3 sama 4. Dari 4, tapi sekarang udah mulai nilai lagi. Iya, alhamdulillah udah mulai naik lagi, udah mulai normal. Oke. Nah tadi Bella udah ngomongin tentang awalnya dulu tari ya. Tari berarti di sekolah. Di sekolah tuh sejak CP apa SD malah yang ikut hobinya tari gitu. Dari TK. Dari TK malah. Sejak TK sampai SMA. SMA. Berarti sempat tampil-tampil di ini juga dong, pegelaran atau apa acara pembukaan biasanya begitu ya. Iya. Tari persembahan gitu-gitu ya. Yang paling diingat sampai sekarang pernah tampil di mana? Pernah tampil di pembukaan DBL di stadion di Pekanbaru itu. Itu basket ya itu ya? Mewakili SMP. Waktu SMP. Iya, waktu SMP. Oke. Jadi untuk membuka acara itu ya. Keren. Nanti pendengar kita akan kulik-kulik lagi. Kita akan cari tahu lagi yang keren-keren dari seorang Bella Zatira ini. Radio Suara Kampar masih bersama saya Bella di siaran Ari Amrizal. Oke, Bella Zatira. Oke, dan pendengar, seperti yang tadi sebelum break kita janjikan, untuk saat ini kita ngomongin tentang apa tadi ya, Bella ya? Ngomongin tentang cita-cita gitu. Iya, cita-cita ya. Jadi sempat hobi nari, kemudian sempat tampil di panggung sebesar itu di gelanggang olahraga, gelanggang remaja, sorry. Iya, di gelanggang remaja. Itu memang perhelatan, dan itu memang skalanya nasional nggak sih? Atau regional waktu itu? Enggak, itu waktu itu pertandingan antar sekolah. Iya, pertandingan sekolah ya. Nah, pendengar, Bella tadi udah cerita tentang hobinya menari. Selain menari ada hobi lain nggak sih, Bella? Hobi membaca Membaca buku. Baca mantra nggak ya? Mantra untuk mendapatkan dia gitu. Aduh, berasa saya kuliah lagi. So, Bella baca buku kalau boleh spesifik apa dong? Ini novel apa? Novel lebih ke aplikasi sih, karena kan kalau oh iya, zaman sekarang ya betul. Zaman sekarang itu baca novel itu nggak harus lewat ini ya, lewat buku ya, ada aplikasi. Apa biasanya? Biasanya pakai Wattpad atau aplikasi webtoon. Genre novel yang disuka Bella apa? Romantis gitu? Romantis ya pasti. Horor nggak ya? Horor nggak, karena takut gitu. Takut ya? Kalau Bella KKN udah berarti ya? Iya udah. Nah waktu KKN tuh kebayang nggak sih film KKN di Desa Bendari itu? Oh kebayang banget. Kebayang. Padahal Bella ini KKN di mana? Bella KKN di Desa Sibiruang. Oh Sibiruang. Tepatnya Kota Kampar Hulu. Oh kalau itu banyak durian. Iya. Udah bosan malah makan durian. Udah bosan makan durian. Tapi nggak ada pengalaman mistis dong selama KKN enggak, tapi untuk survei awal sih yang paling kayak berkesan gitu. Ada ya? Ada. Tapi sebelum sampai ke desanya. Oke. Apa itu kejadian yang aneh atau gimana? Pas kami pergi survei itu kan siangnya hujan. Tepatnya itu pas waktu zuhur. Nah, waktu itu kami berhenti, jadi ada rumah kosong itu. Rumahnya itu hidupin musik tradisional Jawa. Waduh, itu di pinggir jalan? Iya, di pinggir jalan. Waktu itu kami lagi hujan kan? Kan naik motor ya? Naik motor. Hidupin lagu musik Jawa. Keinget, kebayang desa KKN gitu. Wow. Ya, tapi orang yang punya rumah sempat keluar atau enggak? Enggak, semua enggak keluar. Oh, jadi teman-teman berapa orang sorry? Itu lumayan rame. 10 orang. Kemudian berhenti di rumah itu. Enggak berhenti di rumah itu. Rumahnya itu di seberang jalan kami. Oh, seberang jalan. Jadi tempat teman-teman berhenti itu apa? Ada bangunan rumah kosong. Oh, yang nyetel lagu itu lagu-lagu tradisional tuh di rumah yang sebelah jalan itu, seberang jalannya. Iya, seberang jalan. Itu lama nggak? Lama sekitar 1 jam deh. 1 jam ya? Iya. Tapi nggak ada, hanya lagu-lagu itu aja ya? Iya, hanya lagu itu. Unsur wengi bukan? Bukan. Lagu gamelan. Gamelan ya. Oke,
Di Desa Seberuang, apa yang teman-teman lakukan di sana? Program utama kami pasti membuat pelang jalan ya, tapi bedanya tuh mungkin sama kakaknya lain, mereka buat pelang jalan pakai kayu. Kalau kami kan lebih ke besi karena mengingat jangka waktunya lebih lama. Oke. Tapi pas teman-teman bikin nama jalan di sana, peninggalan KKN yang sebelumnya masih ada nggak? Udah nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oh gitu ya. Selain bikin pelang jalan, kami juga ngajar ngaji karena kan di sana juga banyak anak kecil. Jadi meningkatkan ketakwaan mereka lah. Buset, karena berat ya. Di zaman sekarang gitu kan. Iya betul. Oh jadi ngajar ngaji juga gitu malam. Kalau di sekolahnya ada nggak teman-teman ini? Ada juga. Ngajar di SMA. Oh di SMA-nya. Beberapa jurusan. Itu berapa orang kemarin di Seberuang KKN-nya? Untuk anak UIN ada 13 orang. 13 orang. Oke, 13 orang. Cowok berapa orang? Cowok ada 5 dan cewek ada 8. Oke. Berarti rame juga ya? Iya, 13 ya. Karena waktu saya KKN dulu hanya 10 orang. Cowoknya 2. Saya teman-teman saya 8-nya cewek semua. Ya ternyata ini susah. Ada ini nggak sih maksudnya? Kan dari 13 orang tuh dari fakultas yang dan jurusan yang berbeda-beda dong ya. Nah ada sempat seling nggak sih antara satu dan yang lain gitu? Sempat ya? Beda pemikiran. Ya beda pemikiran gitu. Itu gimana cara menyelesaikan sama kawan-kawan? Biasanya kami adu pendapat dulu. Nanti habis itu adu jotos. Enggak boleh ya. Oke, terus enggak boleh. Setelah itu baru nanti keputusannya ada di Kordes. Iya, ada Kordesnya. Oh, gitu. KKN berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Kemudian datang melakukan kegiatan sosialisasi, terus bangun pelang jalan, kurang ngajar ngaji, ngajar juga di SMA. 2 bulan itu pas perpisahannya ada ini nggak sih, ada sedih, kehilangan kayak gitu-gitu? Ada sih, pasti ada. Ada sosok yang berkesan nggak sih di pasti ada. Ada ya? Ada. Siapa itu? Nenek posko kami. Oh jadi teman-teman tinggal di rumah nenek itu atau? Iya, tinggal di rumah nenek. Karena suami nenek itu udah meninggal sekitar 4 bulan sebelum kami KKN. 4 bulan sebelum KKN. Kemudian teman-teman tinggalnya di situ selama 2 bulan. Berarti kalau untuk kegiatan kayak masak jadi bareng-bareng nenek itu gitu? Iya, bareng-bareng. Nenek itu kesibukannya apa? Gak ada sih, lebih ke bertani. Oh, bertani. Berarti nenek itu memang sendiri tinggal di rumah itu? Atau ada cucunya juga, ada anaknya? Nenek itu tinggal sendiri tapi sering dikunjungi sama anaknya. Oh, ada anaknya. Oh, jadi sosok ini yang kemudian masih berikan. Kalau sekarang masih kontak-kontakan, masih WhatsApp nggak sama nenek? Masih. Kadang teleponan, video call. Oh, oke. 1 kali seminggu. Masih ada di nenek gitu nggak? Masih. Iya. Oh, jadi nenek sosok. Selain nenek ada lagi nggak sih sosok? Misalnya kayak ada anak yang pas ngaji berkesan banget gitu, ada nggak? Ada sih, pasti ada. Yang nakal atau yang rajin? Yang nakal sih. Jadi memang seperti itu ya pendengar ya. Kalau di kayak di sekolah atau di tempat ya kayak tadi itu ngajar yang paling diingat tuh yang paling gitu, yang paling nakal, yang paling rajin atau yang paling pintar pasti itu. Tapi kalau dia misalnya ya nakal nggak terlalu, pintarnya juga nggak terlalu, biasanya nggak diingat gitu ya. Iya pasti sih. Pasti ya. Kalau mandi di sungai nggak? Nggak, kalau kami mandinya udah ada kamarnya. Oh berarti tapi sungai nggak jauh ya dari situ? Nggak jauh, sekitar 5 menit sampai. Kalau 5 menit ya jalan kaki. Oke. Berarti ngerasain. Tapi bagi seorang Bella untuk kehidupannya yang kehidupan saat di Seberuang sama pas di pulau gak jauh berbeda gak sih? Iya, nggak jauh berbeda sih. Nggak jauh beda kan ya. Nah, untuk teman-teman yang 13 orang tuh ada yang paling jauh nggak kampungnya gitu? Ada.
Di mana? Ada yang dari Tembilahan sama Jambi. Oh, di Jambi. Siapa nama neneknya? Lupa. Buset. Tapi nenek aja. Kalau bilang neneknya nenek Kajui. Lu kok nenek Kajui? Iya, karena orang di sana manggilnya nenek Kajui. Jadi kami oh gitu. Oh. Sebenarnya radio kita ini sampai loh ke sana, ke desa nenek Kajui. Mau salam-salam nggak? Assalamualaikum nenek. Kemarin baru kasih makanan sama nenek, bingkisan sama teman. Ini teman ada yang di Beruang? Pemuda di sana. Oh. Teman. Kaget. Iya ya. Oke. Berikan kayak kita break lagi, soalnya Bella udah tersipu-sipu malu soal temannya yang tadi itu. Ya hanya teman katanya gitu ya. Oke. Kita break lagi dan nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Kawan siaran Ari Amrizal hanya di 103,8 FM setiap Rabu jam 9 hingga jam 10 pagi.